memulai mengorganisir perempuan kepala keluarga, kita memilih pemberdayaan ekonomi sebagai pintu masuk. Karena sebagian besar perempuan kepala keluarga ini adalah kelompok termiskin yang dia tidak memiliki akses kepada sumber daya, termasuk sumber daya permodalan dan sebagainya. Nah, simpan pinjam kita pilih untuk memulai pemberdayaan ekonomi. Dalam memperkenalkan kegiatan simpan pinjam, kita memang tidak menggunakan istilah koperasi di awal. Karena pada masa itu koperasi itu punya image yang kurang baik ya. Jadi ada trauma tentang koperasi dari masa lalu. Yang dianggap itu adalah satu kelembagaan yang tidak baik gitu buat masyarakat, akan merugikan. Jadi kita hanya mengatakan kelompok simpan pinjam, kelompok peka simpan pinjam. Namun demikian, kita sejak awal sudah menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi di dalam mengembangkan simpan pinjam. Tentu saja tidak mudah karena masyarakatnya sendiri mengatakan, kan kami orang miskin masa disuruh menabung, masa disuruh menyimpan gitu. Harusnya diberi bantuan malah, karena pada saat itu juga seluruh program pembangunan yang datang ke desa itu mulai dengan memberikan bantuan gitu. Sementara kita masuk dengan mengajak mereka menabung. Karena itu dalam waktu 3 bulan 10 kelompok terbentuk, yang tersisa tinggal 1 kelompok. 9-nya bubar gitu karena mereka tidak mendapatkan bantuan. Pada awal mereka membentuk kegiatan simpan pinjam, yang kita dorong adalah menyimpan. Jumlah simpanannya itu disepakati bersama. Jadi kita menggunakan pola koperasi, jadi ada simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Nah, besaran simpanan disepakatin oleh masing-masing sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, teman-teman FastLab di beberapa tempat ini cukup kreatif. Simpanan itu tidak harus selalu berupa uang. Jadi teman-teman kemudian mengajak ibu-ibu peka melihat potensi-potensi yang ada di sekitar. Misalnya ibu-ibu yang punya kelapa, mereka bisa membawa kelapa, kemudian kelapanya dijual bersama dan ini dicatat sebagai simpanan mereka. Nah, ini terus-menerus dilakukan dan biasanya setelah 1 tahun mereka melakukan kegiatan simpan pinjam, kemudian kita latih mereka melakukan pencatatan dari simpanan yang mereka kumpulkan. Umumnya, sebagian besar mereka kemudian mulai percaya terhadap kelompoknya. Jadi setelah 3 kali pertemuan, mereka bisa meminjamkan uang yang terkumpul itu untuk berbagai keperluan anggota. Kita tidak mendorong hanya untuk usaha karena kebutuhan perempuan kan macam-macam. Umumnya sebelum mereka bergabung di PEKA, kalau mereka butuh pinjaman itu ada yang minjem ke rentenir. Beberapa dari mereka juga pinjam ke keluarga, tapi itu juga menjadi tantangan karena mereka masyarakat miskin ya, mau minjam ke saudara juga sungkan gitu, dan tidak semua saudara juga dengan mudah akan memberikan pinjaman kepada mereka. Ini Kak, yang sukarela mungkin 443. Nanti setelah 1 tahun itu mulai kelihatan tren perubahannya. Kalau usaha sih terus berkembang, jadi kalau untuk rumah tangga itu kebutuhan untuk bayar listrik, nanti setelah 1 tahun dia mulai membangun rumahnya, ganti pintu kah atau ngecat rumah. Itu juga bisa dilihat dari tren-tren perubahan kesejahteraan dari anggota. Potensi yang dimiliki PEKA adalah mereka sudah punya koperasi simpan pinjam. Nah, koperasi simpan pinjam ini menjadi sumber modal untuk mereka memulai PEKA Mart. Lalu kemudian sebagian PEKA memproduksi pangan, bahan-bahan pangan. Misalnya mereka punya padi, punya jagung, ada yang memproduksi minyak kelapa.
Nah, karena itu kita mulai dengan kebutuhan-kebutuhan pokok ini yang sudah pasti dibutuhkan oleh komunitas peka dan juga sudah pasti tersedia di pasar lokal sehingga mereka tidak mesti kesulitan dalam mendapatkan produk-produk ini. Nah, Kak. Ayo. Halo, selamat siang Bapak Idris. Pengiriman beras lewat perahu yang dari Sulawesi ke Adonar ada tidak? 2 minggu lagi. Oh, yang penting kita tunggu ya. Kalau lambat nanti Bapak kontak ke sini supaya kami bisa ambil yang perahu lain untuk cadangan di kantor dulu. Di sana kan Mbak Ina harus maunya yang Iya, biar mahal yang mahal, penting yang bersih. Pekamart adalah satu upaya untuk membangun rantai pasok di komunitas peka, khususnya antara produksi, pemasaran, dan konsumennya menjadi satu kesatuan, mulai dari kecil dan dia akan terus-menerus membesar hingga kemudian kita berharap ke depannya komunitas peka dapat menguasai arena produksi, arena pemasaran, dan juga konsumen dari produk-produk yang mereka hasilkan sendiri. Ada yang dibeli dari toko, toko. Ada yang dari kebun sendiri. Yang dari toko maupun pasar juga datangnya dari sini juga, toh? Gitu toh? Persoalannya kenapa tidak langsung begini saja? Ya toh? Harus lewat, kalaupun lewat sini, nah, tapi yang ini punya kita, jangan orang lain. Sakal nggak? Jadi pasarnya pasar peka namanya. Waktu awal itu dari 23 kelompok itu kami kumpul itu sampai 103. Jadi 103 itu bukan uang real di atas meja, tapi modal yang sudah di tangan di setiap kelompok. Usaha Pekambar punya badan pengurus, ada yang tugasnya belanja ke toko, yang keuangan itu ditanggung jawab oleh pemegang kas. Soal belanja kerjasama, ada yang baku tukar, saya biasa membantu saya dengan Kris atau Kris dengan Vin atau saya dengan Betty sebaliknya. Ya, kita tidak sendiri belanja, harus ada teman satu. Kita ada orang. Awalnya kita keliling toko dulu, tanya harganya dulu. Oh, ternyata di sini lebih di bawah. Langsung kita bilang, oh kalau begitu kita ambil barang di sini. Kita beli, nanti kita pulang lebih dulu baru mereka antar. Makanya kita hitung barang kurang, kita langsung kontak. Di situ mereka langsung bawa datang juga ke situ. Kalau kurang uang bisa saja, dia bisa kasih. Nanti kalau kita belanja besoknya baru kita bisa bayar begitu. Ada nampung produk lokal itu kopi, kita ambil dari kelompok yang punya kebun kopi. Minyak kelapa juga dari beberapa kelompok yang punya usaha kegiatan rutinitas di kelompok, mereka antar ke sini. Hasilnya kita bisa simpan di sini atau langganan ada di masyarakat, mereka biasa datang beli di sini. beras 2, gula 7, terigu 1. Di kelompok mereka belanja punya transaksi di tingkat kelompok, setelah itu melakukan perhitungan dengan badan pengurusnya, kemudian mereka mulai mendaftar kebutuhan lalu datang di sini. Sembako, ya sembako, tapi dikasih simpan pinjam dulu. Masuk berapa baru dimanfaatkan untuk menambah modal di usaha sembako. Ini. Saya memberikan latihan pembukuan yang sangat sederhana. Saya bilang cukup ambil 2 bahan dulu, gula pasir dengan beras. Nah, cara pembukuannya begini.
beli, kita umpamanya beras 1 karung 505.000 dibagi 50, dapatnya berapa. Kita mengetahui harga beli lalu menentukan harga jual sesuai harga pasaran. Mereka menyampaikan, oh ternyata mudah ya. Ya. Dalam 3 tahun terakhir ada naik, ada turun. Jadi ya proses jual beli ada kala begitu, tapi kami tetap semangat bagaimana mendorong teman-teman di unit koperasi sehingga tetap belanjanya di sini. Kami berharap bahwa peningkatan belanja sehingga pada akhir tahun kelompok mendapatkan SAU juga sangat memuaskan. Pekamat di NTT itu perputaran uang dalam 1 minggu tuh hitungannya sudah di atas 200-300 juta. Untuk pekamat itu mungkin kalau dihitung tuh keuntungannya udah dalam 1 tahun itu bisa lebih dari 1 miliar. Ini juga harus difasilitasi dengan teknologi, bagaimana ibu-ibu bisa menggunakan teknologi untuk mempercepat kerja-kerja mereka dan untuk juga memonitor sehingga kesalahan-kesalahan ini bisa diminimalisir. Pekamat tentunya mendapatkan tantangan yang sangat berat. Globalisasi ekonomi ini memang luar biasa. Seluruh produk hulu hilir itu dikuasain gitu oleh para pemilik modal. Pekamat harus mengorganisir konsumen sebagai gerakan perlawanan terhadap monopoli ekonomi yang dikuasain oleh para kapitalis. Pekamat kita harapkan bisa menjadi gerakan ekonomi keswadayaan berbasis komunitas di setiap wilayah di mana PK berada. Selain itu juga Pekamat nih kita harapkan bisa menjadi motivasi untuk anggota PK khususnya dan masyarakat umumnya di desa-desa untuk memproduksi. Jadi gerakan produksi pangan lokal misalnya, gerakan produksi kebutuhan-kebutuhan dasar di lokal sehingga hanya ini yang mampu membendung masuknya produk-produk dari pasar global ke desa-desa. Salah satu yang menjadi tantangan buat masyarakat Indonesia pada umumnya dan PK khususnya pada masa pandemi ini adalah kesulitan uang tunai. Kekurangan uang tunai di masa krisis ekonomi sekarang ini dan yang sebelumnya ini coba diatasin oleh Ibu PK dengan melakukan penjualan secara barter. Pasar barter pertama mulai di NTT ketika di rapat pengurus serikat itu ada satu agenda yang untuk kami gali bersama persoalan setiap kelompok dan ternyata komoditi mereka itu tidak bisa terjual ke pasar. Ternyata mereka menjual ke pasar dulu, pasar yang jauh untuk bisa dapatkan uang dulu baru bisa beli pangan yang ternyata teman di desa lain punya. Jual ikan untuk dapat uang untuk beli jagung. Dari situ akhirnya kami coba untuk menggali kembali kira-kira ada tidak kearifan lokal kita yang bisa membantu kita bahwa kita tidak perlu harus dengan menjual dulu dengan uang baru membeli lagi barang kebutuhan makan kita. Kami coba untuk mendata dari desa ke desa, ternyata potensi setiap desa itu berbeda. Komoditinya berbeda, pangannya juga berbeda setiap desa. Dari situ akhirnya kita sepakat kalau bisa kita tinggal tukar barang antara satu desa dengan desa yang lain saja. Tapi kita buat dalam bentuk pasar barter seperti leluhur kita dulu dengan perjanjian tempat di mana atau lokasinya tergantung kembali ke ibu-ibu mau di satu tempat atau kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain agar ibu-ibu yang tidak punya kesempatan punya transport untuk ke tempat yang jauh dia bisa juga menikmati ketika giliran pasar itu sampai ke desanya atau kecamatannya. Jika kita semua PK bersatu, pasti kita menang, tentu kita jaya. Terima kasih. Nilai yang dibangun di sini ada nilai persaudaraan, ada empati muncul, ada merasa senasib, seperjuangan dan
menjalin kekeluargaan dan persahabatan. Ada makan bersama di situ. Jadi habis pasar selalu ada makan bersama, ada diskusi bersama, langsung dengan diskusi dengan pemerintah desa. Apakah gerakan atau program yang sedang ibu-ibu usung pasar ini dengan produksinya yang seperti ini bisa tidak diadopsi oleh desa untuk menjadi program atau kegiatan unggulan di desa untuk membantu ibu-ibu yang ada di situ, termasuk ibu-ibu peka tadi. Ada banyak beberapa tantangan untuk pengembangan pasar barter secara lebih luas. Yang pertama itu adalah sebagian besar yang dibarter itu adalah produk alam. Yang ini sangat tergantung dengan musim. Jadi tidak setiap saat ada produk tersebut gitu, padahal kebutuhan itu selalu ada. Kemudian persoalan kedua yang juga menantang untuk proses pasar barter antar daerah itu adalah soal distribusi, pengiriman. Karena di beberapa tempat biaya pengiriman dari satu kecamatan ke kecamatan lain, apalagi dari satu kabupaten ke kabupaten lain, itu biayanya cukup tinggi. Kemudian tantangan yang berikutnya adalah budaya konsumerisme yang instan, orang sudah tidak mau bersusah-susah memproduksi dan sebagainya, maunya membeli yang cepat gitu dan kurang menghargai produk-produk yang itu dibuat oleh komunitas. Itu juga menjadi tantangan. Yang keempat tentunya adalah kapitalisme. Ini juga perlu dijaga, jangan sampai bahwa barter berjalan tapi yang memperoleh keuntungan adalah para pemilik modal tertentu.